Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tentang analisis brand awareness di kalangan masyarakat pada skincare merek MS Glow guna memenuhi tugas pada mata kuliah manajemen pemasaran dengan kode mata kuliah 261 dengan dosen pengampu Bapak Faif Yusuf SEMM. Next. Dengan anggota tim, yang pertama ada ketua yaitu Delia Apriani dengan NIM 642013990, Sherina Putri Simanjuntak dengan NIM 642000744, Ikomang Pratnya Sandiarsa dengan NIM 6420144, dan yang terakhir ada Aldi Miola dengan NIM 642011593. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Delia Apriani. Latar belakang beauty. Perkembangan industri kecantikan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Salah satunya adalah skincare. Skincare adalah serangkaian perawatan kulit yang berfungsi untuk menyehatkan kulit dan dapat mengatasi berbagai permasalahan kulit, seperti flek, jerawat, wajah kusam, dan bekas luka. MS Glow merupakan skincare yang terbuat dari bahan alami, aman, ber-BPOM, dan dapat digunakan untuk seluruh kalangan mulai dari anak usia 17 tahun dan aman digunakan untuk ibu hamil. MS Glow tidak hanya untuk perempuan. MS Glow juga menyediakan produk skincare untuk laki-laki yaitu MS Men. Metode penelitian. 1. Metode pengumpulan data berupa kuesioner dokumentasi. 2. Metode analisis data. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data primer berupa kuesioner. Penulis menggunakan tabel hasil jawaban responden untuk menganalisis. Tinjauan umum. Riset pemasaran produk brand awareness skincare MS Glow akan membantu untuk mengidentifikasi peluang pasar baru untuk produk perawatan kulit wajah dan tubuh, serta selalu menghadirkan produk baru. Riset ini akan memberikan informasi tentang bagaimana sifat persaingan pasar, tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk, dan kinerja penjualan. Definisi brand atau merek. Menurut Teciptono 2008 P104 mendefinisikan brand atau merek merupakan nama, istilah, tren, tanda, simbol warna, desain, gerak, atau kombinasinya. Lebih dari itu, merek adalah janji perusahaan secara konsisten menyampaikan serangkaian ciri-ciri dan manfaat dan jasa tertentu pada pembeli. Sedangkan menurut AMA atau American Marketing Association dalam Kotler and Killer 2009 P258, brand atau merek adalah nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasinya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari satu penjual atau sekelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari para pesaingnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aldi Miola. Peran dan kegunaan merek. Yang pertama, memudahkan proses pemesanan dan penelusuran produk. Yang kedua, membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Yang ketiga, menawarkan pelindungan hukum atas ciri dari keunikan produk yang dimiliki. Yang keempat, menandakan tiket kualitas tertentu sehingga pembeli yang puas akan melakukan pembelian berulang. Yang kelima, menjadikan alat yang berguna untuk mengamankan keunggulan kompetitif. Strategi merek. Merek baru, new brand, multi merek, multi brand. Perluasan merek atau disebut dengan brand extension. Yang keempat, perluasan lini extension. Lanjut. Elemen-elemen brand equity atau ekuitas merek. Yang pertama, brand awareness, kemampuan konsumen untuk mengingat suatu brand dan yang menjadikannya berbeda bila dibandingkan dengan brand lainnya. Yang kedua, brand association, sesuatu yang berkaitan dengan ingatan mengenai sebuah produk. Asosiasi ini tidak hanya eksis, namun juga memiliki suatu tingkat kekuatan. Yang ketiga, brand persuasive,
quality atau persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa berkenaan dengan maksud yang diharapkan. Yang keempat, brand loyalty, yaitu ukuran kesetiaan seorang pelanggan pada sebuah merek. Peran brand equity. Brand equity yang kuat mampu meningkatkan keberhasilan dalam mengikat konsumen baru atau merangkul konsumen lama. Berbagai kegiatan pemasaran yang dilakukan akan menjadi lebih efektif apabila merek sudah populer. Yang kedua, ekuitas merek yang kuat dapat meningkatkan kemungkinan perusahaan mendapatkan margin yang lebih besar. Yang ketiga, dengan mempunyai ekuitas merek yang kuat, sebuah perusahaan akan mampu untuk mengembangkan suatu produk baru dengan menggunakan merek yang sama. Yang keempat, menjadi salah satu faktor yang mampu menarik berbagai tenaga kerja yang mempunyai kualitas baik. Yang kelima, dapat memberikan kredibilitas pada produk baru yang menggunakan merek baru yang sudah mempunyai brand equity yang kuat. Dimensi, yaitu ada brand awareness, brand association, brand perceived quality, dan brand loyalty. Brand awareness. Definisi para ahli mengenai brand awareness dapat ditarik simpulan bahwa brand awareness merupakan tujuan umum komunikasi pemasaran. Adanya brand awareness yang tinggi diharapkan kapanpun kebutuhan kategori muncul, brand tersebut akan dimunculkan kembali dari ingatan yang selanjutnya dijadikan pertimbangan berbagai alternatif dalam mengambil keputusan. Brand awareness menunjukkan pengetahuan konsumen terhadap eksistensi suatu brand. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ikomang. PT Komestika Global Indonesia terdapat adalah perusahaan manufaktur yang berdiri pada tahun 2018, bergerak di bidang kecantikan dan dikembangkan oleh tenaga ahli, menomorsatukan kualitas demi kepuasan pelanggan, serta memadukan tim R&D atau Research and Development yang berpengalaman, mesin produksi terbaik, serta tim quality control yang bertugas memastikan setiap produk yang dihasilkan adalah yang terbaik. Terdapat sejarah MS Glow, yaitu MS Glow berdiri pada tahun 2013 yang didirikan oleh Sandi Purnamasari dan Maharani Kemala. MS Glow didirikan karena hobi dari para founder yang selalu ingin terlihat cantik dengan kulit yang sehat, berbekal dengan keinginan para founder berhasil menciptakan produk MS Glow yang menawarkan produk skincare, body care, dan kosmetik. MS Glow merupakan salah satu brand lokal yang menjual produk skincare dan kosmetik yang telah mendapat sertifikat BPOM dan memenuhi uji standar halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Sehingga pengguna tidak perlu khawatir karena produknya menggunakan bahan-bahan alami dan aman bagi kulit. Target produk MS Glow mulai berusia dari 17 tahun atau semua kalangan. Tanpa terkecuali ibu hamil dan ibu menyusui pun bisa. Karena produk MS Glow telah terjamin keamanannya. Terdapat dalam penelitian ini, peneliti melakukan data responden berdasarkan karakteristik sebagai berikut. Nomor 1 ada jenis kelamin. Jenis kelamin perempuan mendapatkan frekuensi 29 dengan persentase 82,9%. Jenis kelamin laki-laki mendapatkan frekuensi 6 dengan persentase 17,1%. Di nomor 2 ada usia. Tanpa usia dan 13 tahun masing-masing mendapatkan frekuensi 1 dengan persentase 2,9%. 18 tahun ada 6 frekuensi dengan persentase 17,13%. 19 tahun mendapatkan frekuensi 13 dengan persentase 37,14%. Umur 20 tahun mendapatkan frekuensi 6 dengan persentase 17,3%. Umur 21 tahun mendapatkan frekuensi 3 dengan persentase 8,5%. Umur 22 tahun serta umur 86 tahun masing-masing mendapatkan frekuensi 1 dengan persentase 2,9% dan umur 23 tahun mendapatkan frekuensi 3 dengan persentase 8,5%. Di nomor 3 ada jenis kelamin, yaitu pekerjaan. Pelajar mahasiswa mendapatkan frekuensi 31 dengan persentase 88,6%.
Wira swasta mendapatkan frekuensi 3 dengan persentase 8,6%, karyawan swasta mendapatkan frekuensi 1 dengan persentase 2,8%, serta PNS tidak mendapatkan frekuensi, maka persentasenya 0%. Analisis dan pembahasan. Analisis pada brand awareness atau kesadaran merek dilakukan analisis deskriptif terhadap keseluruhan responden. Jawaban responden dari Google Form terhadap brand awareness yaitu top of mind, brand recall, and recognition didata dan ditabulasi dengan mencatat frekuensi merek disebut dan persentasenya. Analisis top of mind. Hasil dari analisis top of mind yang kami lakukan bahwa produk MS Glow merupakan produk yang dapat dikenali langsung dengan hanya melihat logonya, serta muncul pertama kali dalam benak responden adalah merek MS Glow itu sendiri. Yang kedua ada analisis brand recall. Hasil penelitiannya adalah merek MS Glow unggul di pasaran. Ketiga ada analisis brand recognition. Terdapat 13 orang setuju dan 15 orang sangat setuju mengenali merek MS Glow dari celebrity endorser. Sedangkan 3 orang sangat tidak setuju, 1 orang tidak setuju, dan 3 orang kurang setuju. Dan keempat, ada analisis brand Unilever. Terdapat 3 orang responden yang kurang setuju dalam mengenal skincare merek MS Glow dari celebrity endorser. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, yaitu Serina. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.